Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya My Project. Kali ini saya akan coba review sebuah board cordless impact wrench. Gimana sih nyebutnya? Oke, jadi pada video sebelumnya saya pernah review board cordless yang tanpa merek, brand dari Cina. Kali ini saya coba dari JLD Tool, dan di sini saya belinya di toko online dengan harga 720.000 ya. Apabila kalian ingin tahu di mana link pembeliannya ini, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, dan ini bukan endorsan, saya hanya mereview. Kemudian saya bukan penjualnya. Oke, jadi ini saya beli di toko online ya, dan pada saat pembeliannya cukup lumayan untuk packingnya, dilengkapi dengan bubble wrap. Lalu di sini sudah ada kopernya untuk alat ini. Jadi ini kopernya ya, dan untuk tipenya 48 volt. Sekarang saya akan coba buka kopernya dan kita lihat isi di dalamnya. Pertama yang saya lihat di sini ada buku instruksi manualnya dengan bahasa Inggris, tapi saya belum tahu juga ini made in-nya dari mana. Kalau kalian ada yang tahu silahkan komentar di bawah ya, apakah ini made in-nya dari China atau dari lainnya. Coba komentar bagi yang tahu untuk informasi ke teman-teman lainnya. Oke, ini ada buku instruksi manualnya, dan kemudian di sini ini adalah alatnya lengkap semuanya dengan baterai. Ada 2 baterai di sini, kemudian ada chargernya, ada mata shocknya, kemudian ada mata bautnya ya, kalau nggak salah. Oke, ya benar di sini. Kemudian di sini ada juga untuk adaptor ke kepala bor biasa seperti ini. Jadi untuk menggunakan kepala bor biasa di sini tidak disediakan ya untuk kepala bor itu, kemudian kita harus membelinya lagi. Tapi kebetulan saya sudah membelinya yang seperti ini. Saya beli di toko Sparkakas ya, harganya 35.000. Di online shop juga ada. Jadi untuk menggunakan pembukaan baut ban ataupun di kendaraan ya, baut-baut di kendaraan ini bisa. Kemudian kalau ingin menggunakan bor biasa untuk mengebor kayu, beton atau semacamnya, kalian harus menambahkan kepala bor seperti ini. Tidak mahal sih, harganya 35.000. Ini ada untuk pembukanya, kemudian kepala bornya seperti ini. Jadi intinya ini pemasangannya ini dipasang di sini ya. Jadi ini untuk adaptornya, dan lalu kalau sudah dipasang baru masukkan ke bornya. Oke, nanti kita ulas. Nah, di sini lengkap ya untuk 2 baterainya. Kemarin saya pernah review yang pada video sebelumnya, mungkin kalian ada yang tahu ya, board cordless yang seperti ini, dan ini sudah saya pakai 1 bulan lebih atau bahkan 2 bulan ya. Untuk kapan pembeliannya, yang penting ini sudah lama saya gunakan dan sudah sering saya gunakan. Ini adalah bekas penggunaannya. Kemudian saya gunakan untuk membuka baut-baut di kendaraan, kemudian untuk bor beton, kayu, kemudian saya untuk menanam baut. Ini sangat worth it digunakan ya. Torsinya besar, kemudian baut yang sangat keras bisa dibuka dengan ini. Makanya ingin saya beli atau saya coba dengan merek JLD Tool ini. Ini belum ada mereknya, dengan ini masih 18 volt ya untuk baterainya. Kalau ini 48 volt, tapi apakah benar nanti kita coba lihat. Jadi ini adalah yang pernah saya review sebelumnya dan sangat worth it untuk digunakan, sangat membantu pekerjaan saya dan sampai sekarang masih saya gunakan ya. Kemarin saya beli ini seharga 500.000, cuma dapat bor, kemudian baterainya, lalu chargernya seperti ini. Itu saja, harga 500.000, cuma itu saja ya. Ada juga buku manualnya, tidak dilengkapi kotak, tidak dilengkapi yang lainnya, hanya bor, baterai, charger, dan buku manualnya. Itu saja dengan harga 500.000 ya ini. Apabila kalian ingin tahu, silahkan lihat di video saya sebelumnya tentang review board cordless yang ini ya. Jadi saya akan coba board cordless dari JLD Tool. Nah, di sini bornya seperti ini. Ini lebih ringan ya daripada board cordless sebelumnya. Oh, mungkin ini belum dipasang baterai. Ini dipasang baterai. Coba saya pasangkan baterainya. Di sini baterainya ada 2. Kita bisa ambil salah satunya. Satu untuk cadangannya ya. Ini pemasangannya mudah sebenarnya. Ini tinggal kita masukkan sini, kemudian dorong ke depan. Kemudian dia terkunci, dan sekarang dia sudah menyala ya. Langsung menyala untuk lednya. Jadi dia ada penerangan untuk lednya seperti ini. Hanya beberapa saat langsung dia mati ya. Kalau yang model seperti ini, LED-nya itu menyala pada saat kita gunakan. Beda sama yang ini, kalau kita gunakan,
lednya tetap masih menyala. Tapi di sini dia ada indikatornya ya, indikator level baterainya. Kemudian dia bisa diatur untuk yang small dan large-nya di sini ya, ada petunjuknya di sini. Nah, sekarang kita bisa memilih mau yang small atau yang large, kita bisa pilih di sini. Saya di sini pilih large di sini ya. Saya coba ubah. Nah, kalau ingin menggantinya tinggal kita tekan saja tombol di sini. Kalau kita tekan lama mati, tapi dia akan menyala kalau kita tekan switch-nya ini. Jadi dia sama seperti ini, dia ada untuk switch pengatur arahan putarnya, membuka dan mengunci ya di sini. Kalau kita ketengahkan dia tidak akan bisa ditekan, terkunci, sama halnya seperti ini. Desainnya hampir-hampir sama di sini. Kalau kita ketengahkan dia tidak bisa ditekan ya. Kemudian untuk bor seperti ini dia lebih panjang ke depannya. Ini lebih pendek yang JLD, tapi dia lebih gemuk. Di sini dia lebih gemuk. Kemudian di pada mata soknya ini dia ada lubangnya di sini untuk memasang ini ya, seperti ini untuk pemasangan ini. Tapi kalau yang sebelumnya dia tidak ada. Untuk baterainya ini apakah dia sama seperti ini? Coba kita pasang baterainya yang dari JLD tool ke sini. Sama ya, bisa juga difungsikan. Oke, jadi dia sama baterainya, tapi di sini baterainya 18 volt. Kalau di sini katanya 48 volt. Coba saya hitung dulu berapa volt baterainya. Saya akan hitung dulu volt pada baterainya ini. Perhitungan DC di sini karena dia menggunakan arus DC. Oke, di sana ditujukan 20 volt ya. 20 volt. Di sini dia menunjukkan 20 volt. Tidak sampai 30 volt ataupun 48 volt, atau mungkin karena dia tidak terisi, belum di-charger. Kita lihat yang ini. Ini petunjuk baterainya full ya. Coba kita buka dulu. Kemudian kita coba hitung. Sama 20 volt di sini. Jadi dia tidak sampai 30 volt ataupun yang tertera 48 volt, dia hanya 20 volt. Artinya itu sama dengan board cordless yang saya review sebelumnya, yang ini. Sama ya untuk soket baterainya. Dia sama 20 volt di sini. Jadi kita bisa pasang baterai yang mana saja. Sama saja soketnya juga, tegangan baterainya juga sama di sini. Oke, jadi untuk tegangan baterainya dia tidak sampai 48 volt, dia hanya 20 voltan. Board cordless ini dia ada untuk switch, kemudian ada LED penerangan, kemudian dia di sini ada untuk petunjuk indikator baterainya juga, dia bisa diatur untuk kecepatannya yang cepat ataupun yang lambat. Ini yang lambat ya. Saya coba ubah yang kecepat. Jadi dia memang cepat ya, bisa kita atur dengan menekan tombol power di sini. Seperti itu. Dan kita juga bisa mengatur arah putarnya. Dan di sini dia mempunyai torsi sebesar 330 Nm. Untuk putarannya itu 3000 rpm sampai 3300 rpm. Dia menggunakan baterai Li-ion di sini 48 volt, tapi saya hitung 20 volt tadi ya. Dan untuk bobotnya lebih berat yang ini ya. Ini cukup ringan daripada ini, tapi dia juga terasa berat dan bobotnya itu pas di tangan. Putarannya juga smooth tapi kuat ya. Kalau yang ini putarannya, saya merasakan ini yang lebih besar torsinya daripada yang ini ya. Lebih besar torsi yang ini kayaknya. Pada saat saya nyalakan dan saya rasakan putaran dinamonya. Oke, jadi untuk chargernya di sini ada chargernya. Chargernya dia menggunakan charger yang dicolokkan ke listrik rumah 240 volt atau 100 volt dengan outputnya 36 volt sampai 48 volt 0,8 ampere. Colokannya seperti ini. Jadi ini colokan ke baterainya. Kalau kita ingin mencas baterai pada bor ini, saya akan coba charger. Pada saat tidak dicolokkan ke baterai, dia warna pada LED chargernya warna hijau. Pada saat saya charger baterainya ini, pada colokan chargernya di sini ya.
dia berwarna merah di sini. Merah. Kalau dia full dia akan berubah hijau. Dan kalau pengalaman saya menggunakan ini, chargernya dari habis, tapi saya tidak pernah menggunakan ini sampai habis baterainya. Baterainya ini cukup tahan ya. Berhari-hari saya gunakan tanpa di charger, dia bisa bertahan lama baterainya. Dan untuk saat charger itu hanya 1-2 jam sudah terisi full. Baterainya pun saya tidak pernah mengalami sampai habis total. Padahal saya menggunakannya sangat sering ya. Dan itu saya asumsikan pada board ini karena untuk kapasitasnya, untuk bobot baterainya ini sama, berarti ini bisa dibilang sama seperti ini. Oke, jadi di sini itu chargernya. Kemudian di sini ada mata shocknya. Dia disediakan mata shocknya. Ada mata shock ukuran 22 mili, dilengkapi dengan penguncinya di sini. Tapi yang mata shock ini tidak dilengkapi penguncinya. Kemudian yang ini 19 mili. Lalu yang satunya 17 mili. Kemudian yang ini untuk membuka baut, kemudian membuka shock atau kunci yang lebih kecil lagi. Ini kalau nggak salah ini ukuran 10 mili ya. Ukuran 10 mili. Dan yang satu lagi ini ukuran 8 mili. Kalau yang ini kita bisa masukkan ke sini. Ini ada lubangnya, kita masukkan ke sini. Kalau yang kita gunakan membuka baut, kita harus gunakan yang ini ya, atau menanam baut. Atau kita gunakan untuk membuka baut yang segini, seperti ini, menggunakan mata shock 17 mili. Oke, agak susah masukannya tapi kokoh ya, sangat kokoh dan pas. Oke, nice. Tenaganya cukup lumayan besar. Ini agak susah sih ngelepasinnya. Kemudian kalau kita ingin gunakan bor biasa, dan saya gunakan mata bor seperti ini tidak disediakan ya. Ini punya saya yang bekas. Kemudian ini ada mata bor beton, besi, kemudian yang kayu. Coba kita gunakan yang betonnya. Tapi ini tidak bisa langsung dimasukkan ke bor ini ya. Kita harus menggunakan mata bor seperti ini. Tapi kalau seperti ini saja dia tidak bisa ya, karena harus menggunakan adaptornya. Untuk saja sudah disediakan adaptornya pada bor ini. Jadi kita masukkan saja adaptornya di sini. Biasanya ada baut pengunci di sini, tapi yang ini tidak. Dan pastikan ini terkunci kuat ya, kalau tidak dia lepas. Jadi kalau sudah seperti ini baru kita bisa gunakan mata bor yang seperti ini ya. Oke, baru kita bisa gunakan mata bor seperti ini. Tapi dia sering lepas juga, harus ada penguncinya. Atau kita bisa minjam penguncinya yang pada mata shock ini ya. Dia ada penguncinya, tapi saya rasa ini tidak pas karena ini terlalu kekecilan. Tapi kita coba saja agar dia tidak lepas. Yang penting dia tidak terlepas ya. Oke, jadi dia terlepas juga. Jadi kita harus memotongnya. Kalau ingin menggunakannya ini kita cari yang agak lebih pendek. Kalau karetnya sudah cukup pas. Oke, saya akan coba untuk bor beton dan bor kayu dan menggunakan untuk menanam baut dan membuka baut menggunakan bor ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti video ini. Jadi di sini saya akan sekrup menggunakan bor ini, dan ini sekrup yang saya gunakan untuk menyekrup ke kayu ini. Kayu ini cukup kuat ya. Saya coba gunakan bor ini untuk menanam sekrupnya di sini. Pastikan posisi memutar atau mengunci di sini ya. Posisi putarannya mengunci. Oke, sangat cepat sekali. Hanya dalam waktu 1 detik sekrupnya sudah tertanam seperti ini. Saya coba untuk buka lagi sekrupnya. Dengan posisi switchnya ini membuka. Oke, tidak sampai 1 detik dan sekrupnya pun terbuka seperti ini. Jadi tadi untuk mensekrup sangat lancar dan tidak ada kendala. Saya coba menggunakan mata bor untuk mengebor kayu ini, dan
perlunya tadi menambahkan kepala bor seperti ini, dan sini pengunciannya saya pinjam untuk penguncian sok tadi, dan saya akan coba bor kayu ini. Sangat cepat ya, tidak memerlukan waktu lama. Bor ini sanggup untuk mengebor kayu yang sekeras ini. Oke, jadi seperti itu saja video saya kali ini tentang review board cordless run inspect ini dari JLD Tool. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang ingin tahu di mana link pembelian board ini. Silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembelian board ini, dan saya bukan penjualnya juga, ini bukan endorsan ataupun promosi. Saya hanya review produk ini saja. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channelnya My Project, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorial lainnya kepada kalian semua. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya, see you next time.